Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farika Rosada Ramadhani, NIM 2018-12-018 akan menjelaskan tentang pegawai bank. Kode etik pegawai bank, pengertian pelayanan dan etika dalam perbankan. Bank yang terpercaya adalah bank yang mampu memberikan jasa-jasanya dengan pelayanan yang baik dan memuaskan agar mendapatkan kepercayaan dari kalangan masyarakat dan nasabah. Maka bank harus dapat memberikan pelayanan atau servis yang murah, cepat, adil, dan ramah serta etika yang baik. Pelayanan atau servis menurut Malayu SP Sihabuan adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan dengan ramah, adil, cepat, dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi penerimanya. Dalam hal ini adalah nasabah. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai yang mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Jadi, etika perbankan terkait dengan moralitas, perbuatan moral yang diartikan sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam kegiatan perbankan. Adapun indikator-indikator dan pelayanan kode etik bank, yaitu yang pertama, pemimpin dan kepemimpinan bank. Sebagai seorang pemimpin suatu bank, ia harus mampu memimpin lembaga yang dipimpinnya, dapat mengarahkannya, membina dan mengatur semua karyawan dan bawahannya dengan baik. Kebijakan serta kerja karyawan yang teratur rapi mencerminkan seorang pimpinan yang baik dan teratur serta mampu mengelola bank yang baik. Yang kedua yaitu organisasi bank. Setiap bank pasti mempunyai divisi atau departemen organisasi terstruktur yang mempunyai bidang sesuai job dengan tugas dan keahliannya yang tercantum dalam GBHO atau garis-garis besar haluan organisasi atau job description. Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang tindih tugas antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Yang ketiga yaitu karyawan bank. Karyawan bank harus mempunyai mental yang tinggi, kesabaran dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada para nasabah dan para calon nasabah dengan baik dan benar. Berikut ini kriteria dari profesionalisme seorang bank, yaitu memiliki skill dan pengetahuan. Yang kedua, mampu menerima tekanan dari pihak manapun tanpa mengurangi kinerjanya. Yang ketiga, memiliki inisiatif dan aktif dalam pencapaian serta tidak bersikap menunggu. Yang keempat, memiliki job motivation yang tinggi. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan. Selanjutnya, mempunyai sales ability. Yang terakhir, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, mengorganisasikan, menetapkan prosedur kerja, dan mengendalikan tugas pekerjaan agar menuju ke arah pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya, desentralisasi authority. Pada karyawan bank harus dikembangkan agar pelayanan dapat ditingkatkan secara cepat dan lancar serta mengurangi birokratisme yang terlalu panjang dan rumit. Peralatan bank. Peralatan yang canggih dapat meningkatkan pelayanan bank kepada masyarakat. Selanjutnya, kantor cabang. Apabila kantor cabang diperbanyak, maka pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Selanjutnya, pengembangan karyawan.
Bank harus memperhatikan pelatihan untuk seluruh karyawan bank agar wawasan dan keterampilan karyawan bertambah dan pelayanan kepada masyarakat pun dapat ditingkatkan. Yaitu selanjutnya, Kode Etik Bank Indonesia. Kode Etik Bank Indonesia yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya. Yang ketiga, menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat. Yang keempat, tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Yang ketujuh, dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Yang kedelapan, tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi. Adapun kasus pegawai bank yang menilap uang nasabahnya sebesar 1,3 miliar. Dua mantan pegawai bank ditangkap polisi karena diduga mencuri uang 1,3 miliar dari tabungan nasabah. Siasat licik keduanya pun terungkap. Kapolda Riau mengatakan kasus ini terungkap setelah ada nasabah yang membuat laporan soal kehilangan uang. Dia mengatakan 3 nasabah bank itu melaporkan kehilangan uang sekitar 1,3 miliar. Ketiga nasabah yang tabungannya hilang adalah yang berinisial RS, HN, dan HI. Mereka menabung di bank total kerugian 1,3 miliar. Dia mengatakan nasabah pertama yang menyadari uangnya hilang adalah RS. Saat itu RS ingin mengambil uang tabungannya yang telah ditabung sejak 2005. Uang tersebut harusnya bernilai sekitar 1,3 miliar. Namun saat dicek cuma tersisa 9,7 juta. Nasabah tersebut mau ambil tabungan hari tua di bank ini. Ternyata setelah dicek sisanya hanya 9,7 juta. Nasabah ini kaget sebab uang tidak pernah diambil. Lalu setelah mendapatkan laporan, polisi memeriksa yang pernah bekerja sebagai teller. Polisi juga memeriksa AS yang merupakan atasan. Hasil penyelidikan kami temukan ada pencurian dana. Artinya dana nasabah ini dicuri melalui sistem dari bank tempat dia bekerja. Keduanya diduga menarik uang nasabah bertahap. Ada penarikan 1,5 juta hingga 96 juta untuk sekali transaksi. Saya akan menjelaskan jawaban nomor 1, yaitu dengan bab harapan etika. Etika lingkungan untuk bisnis, pertarungan kredibilitas, reputasi, dan keunggulan kompetitif. Etika dalam hubungannya dengan bisnis akan mempengaruhi atau berdampak pada beberapa hal meliputi kredibilitas, reputasi, dan juga keunggulan kompetitif. Dalam dunia bisnis, banyak orang yang mempunyai interest atau minat dalam bisnis. Terdapat istilah pemangku kepentingan dalam dunia bisnis, di antaranya yaitu pemegang saham, karyawan, pelanggan, kreditur, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, dan aktivis. Usaha dalam bisnis bertanggung pada kredibilitas yang ditempatkan pemangku kepentingan dalam komitmen perusahaan, reputasi perusahaan, dan kekuatan daya saingnya. Dalam menentukan pendirian etika dan keberhasilan perusahaan dalam bisnis tergantung dari penghormatan terhadap nilai-nilai interes pemangku kepentingan.
Selanjutnya, bisnis perusahaan akan dikatakan berhasil jika dapat mempengaruhi harapan publik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi harapan publik untuk perilaku bisnis yaitu: yang pertama, fisik; yang kedua, moral; yang ketiga, penilaian yang buruk; yang keempat, aktivis pemangku kepentingan; yang kelima, ekonomis; yang keenam, persaingan; yang ketujuh, penyimpangan keuangan; yang kedelapan, kegagalan tata kelola; yang kesembilan, akuntabilitas; yang kesepuluh, sinergi; dan yang terakhir, penguatan hukum kelembagaan. Selanjutnya, harapan baru untuk bisnis. Perubahan-perubahan yang dalam harapan masyarakat telah memicu sebuah evolusi dalam mandat untuk bisnis. Fokus berdasar dari pandangan sempit yang berorientasi pada pemegang saham mengenai apa yang telah dicapai oleh bisnis menjadi pandangan pemangku kepentingan yang lebih luas, mencakup apa dan bagaimana suatu prestasi dicapai. Penilaian keberhasilan masa depan perusahaan akan dilakukan berdasarkan kerangka kerja berorientasi pemangku kepentingan yang luas, termasuk apa yang telah dicapai dan bagaimana mencapainya. Berdasarkan analisis sebelumnya, perusahaan sukses akan dilayani dengan sebaik oleh mekanisme tata kelola dan akuntabilitasnya yang berfokus pada sebuah kumpulan hubungan fidusia yang berbeda dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu. Kesetiaan direktur dan eksekutif harus mencerminkan interes pemangku kepentingan terkait dengan sasaran proses dan hasil. Tujuan dan proses tata kelola harus mengarahkan perhatian pada perspektif baru ini. Demikian juga, kerangka akuntabilitas modern harus mencakup laporan-laporan yang fokus pada perspektif itu. Selanjutnya, membandingkan teori dan kasus Enron. Kasus Enron menjadi contoh praktis bisnis yang tidak beretika. Dalam kasus tersebut, Dewan Direksi Enron gagal untuk melindungi pemegang sahamnya. Pada pertengahan Oktober 2001, perusahaan Enron menyajikan kembali laporan laba yang dimanipulasi dan pada tanggal 2 Desember mengajukan pilot. Dari kisah tersebut menjelaskan bahwa eksekutif senior memperkaya diri mereka sendiri. Belajar dari kasus Enron, pemangku kepentingan telah meningkatkan keinginan untuk membuat laporan kinerja perusahaan yang lebih relevan. Laporan juga dibuat lebih transparan dan lebih akurat. Politisi Amerika pun menciptakan kerangka kerja akuntabilitas dan tata kelola yang baru dalam Sarbanes-Oxley Act pada tanggal 30 Juli 2012. SOX menyediakan kerangka kerja untuk reformasi sistem tata kelola perusahaan yang didasarkan pada integritas dan akuntabilitas, dan untuk profesi akuntansi berdasarkan independensi dan tugas fidusia terhadap kepentingan umum.